Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bentuk aljabar part 1. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan ya. Nah, pembahasan pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui. Nah, jadi biasanya simbol-simbolnya ini itu dia menggunakan huruf gitu ya, menggunakan huruf dan digunakan untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui nantinya. Nah, untuk lebih memahami kita langsung saja nih masuk ke contohnya. Nah, contohnya itu yang pertama adalah 5A dikurang 7. Nah, ini disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, di sini itu ada simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Apa itu? Yaitu simbol A ya, simbol A. Nah, A ini itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, kemudian yang kedua itu ada 2X plus 3Y plus 4 gitu ya. Nah, di contoh yang kedua ini juga ada simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui, yaitu ada X dan juga Y. Nah, di mana nanti simbol-simbol ini yaitu A, X, dan Y ini simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi dia bisa saja 1, bisa 2, 3, 4, atau yang lainnya kayak gitu ya. Jadi memang dia itu belum diketahui gitu. Nah, kemudian juga bisa nih kita ngebuat bentuk aljabar itu dari kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Ini salah satu contohnya nih. Contohnya adalah Arini pergi ke sebuah toko alat tulis. Arini membeli 2 buku dan 3 pensil. Tentukan bentuk aljabarnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memisalkannya terlebih dahulu. Jadi kita misalkan dulu nih. Kita lihat ada komponen apa aja nih di dalam cerita ini gitu ya. Ternyata ada komponen buku dan juga ada komponen pensil. Jadi kita misalkan buku itu adalah A dan pensil itu adalah B. Nah, setelah itu baru kemudian kita bentuklah bentuk aljabarnya. Nah, jadi kita tulis nih 2 buku ditambah 3 pensil. Maka bentuk aljabarnya itu adalah 2A ditambah 3B. Nah, di sini itu ada simbol yang dia itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, yaitu simbol bilangan A yang mewakili buku dan simbol bilangan B yang mewakili pensil. Gitu. Nah, nanti adik-adik A atau B ini itu bisa jadi harga bukunya kah, atau harga pensilnya, atau nanti apanya kah, kayak gitu ya. Jadi ini untuk menentukan sesuatu nanti. Biasanya sih dia terkait tentang harga gitu ya. Jadi misalnya diketahui harga buku itu adalah 3.000, harga pensil itu adalah 2.000. Berapa yang harus dibayar oleh Arini gitu kan ya. Nanti di situ bisa diselesaikan kalau misalnya A dan B-nya itu diketahui gitu. Ya, selanjutnya kita masuk nih kepada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar itu sendiri dia memiliki unsur-unsur. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada unsur salah satunya gitu ya, itu nggak bisa disebut sebagai bentuk aljabar. Apa aja tuh Kak unsur-unsur daripada bentuk aljabar ini gitu ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan suku. Apa sih suku? Yaitu komponen penyusun yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan juga pengurangan ya. Kemudian yang kedua itu ada variabel, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan. Dan yang ketiga itu ada koefisien, yaitu bilangan atau angka yang dia itu bersebelahan dengan variabel. Kemudian yang keempat itu ada konstanta, yaitu bilangan atau angka yang tidak memuat variabel. Nah, agar lebih memahami gitu ya, jadi kita langsung saja masuk ke contohnya saja. Nah, yang pertama nih, yang pertama itu ada 5A dikurang 7. Nah, kita bisa tentukan sukunya ada apa aja sih di dalam bentuk aljabar 5A dikurang 7. Apakah benar 5A dikurang 7 ini adalah bentuk aljabar misalnya. Untuk memastikannya maka kita harus ketahui ada nggak sih suku di dalamnya, ada nggak sih variabelnya, ada nggak sih koefisiennya, dan ada nggak sih konstantanya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita tentukan nih suku. Nah, suku dari bentuk aljabar ini ternyata itu tadi ya, suku itu adalah komponen penyusun yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan.
Kita lihat di sini ada positif 5A dan juga ada negatif 7. Nah, berarti sukunya itu adalah 5A dan juga negatif 7. Nah, berarti di di soal bentuk aljabar ini terdapat 2 suku gitu ya. Kemudian ada variabel. Nah, variabel itu adalah simbol yang mewakili suatu bilangan ya. Jadi biasanya dia dituliskan dengan huruf gitu ya. Jadi bisa kita lihat ada huruf apa saja nih di dalam bentuk aljabar ini. Oh, ternyata ada huruf A, berarti variabelnya itu adalah A. Kemudian koefisien itu adalah angka yang bersebelahan dengan variabel atau yang berdempetan gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, angka apa nih yang bersebelahan dengan variabel A? Yaitu ternyata angka 5, berarti koefisien itu adalah 5. Kemudian konstantanya itu adalah angka yang tidak memuat variabel. Bisa kita lihat dari bentuk aljabar di atas gitu ya. Angka yang tidak memuat variabel itu adalah angka negatif 7 gitu. Nah, kemudian nih ada contoh yang kedua lagi nih ya, yaitu soalnya 2x dikurang 3y ditambah 4. Nah, sukunya itu adalah 2x, kemudian ada negatif 3y dan ada positif 4. Variabelnya atau huruf yang terdapat di dalam bentuk aljabar itu sendiri yaitu ada x dan juga ada y gitu ya. Koefisiennya atau angka yang berdempetan dengan variabel ya, bisa kita lihat angka yang berdempetan dengan x itu apa? Oh, ternyata 2. Kemudian angka yang berdempetan dengan y itu apa? Oh, ternyata negatif 3 gitu ya. Nah, kemudian konstantanya jelas yaitu 4. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan nilai dari bentuk aljabar. Nah, nanti di sini kita akan bahas nih bagaimana menentukan nilai dari bentuk aljabar itu sendiri. Langsung ke contoh aja ya gitu. Yang pertama, misalnya diketahui nilai x itu sama dengan 2 dan nilai y itu sama dengan negatif 1. Nah, ditanya tentukan nilai 2x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 7. Nah, untuk menentukan ini gitu ya, maka mudah saja gitu ya. Kita tinggal masukin x-nya itu berapa ke dalam bentuk aljabar ini dan y-nya itu berapa dimasukkan ke dalam bentuk aljabar ini. Nah, jadi gini penyelesaiannya. Ya, 2x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 7. Tadi diketahui x-nya itu adalah 2 dan y-nya itu adalah negatif 1. Tinggal kita masukkan aja deh. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2, tadi x-nya 2 ya. Kemudian dikurang x-nya, yaitu 2, ditambah 5y, y-nya itu adalah negatif 1. Berarti 5 dikali negatif 1, ditambah 7. Nah, kemudian 2 dikali 2 pangkat 2, yaitu 2 dikali 4, itu menghasilkan 8. Kemudian di sini 2-nya tetap ya. Kemudian 5 dikali negatif 1 ya, dia hasilnya negatif 5 ditambah 7. Nah, sehingga didapatkan atau diperoleh hasilnya itu adalah 8. Jadi, kita bisa lihat bahwa nilai dari 2x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 7 dengan x-nya itu 2 dan y-nya itu negatif 1 adalah 8. Oh, contoh lain nih, contoh yang kedua. Diketahui nilai P itu sama dengan 2, Q-nya sama dengan negatif 1, dan R-nya sama dengan 1. Tentukan nilai P kuadrat Q ditambah 2PQ kuadrat R dikurang 4R kuadrat ditambah 1. Nah, berarti bisa kita lihat. Tinggal kita substitusikan atau tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui gitu ya. Nilai-nilai yang diketahui. Nah, di sini kita ketahui P-nya tadi 2, berarti P kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2. Dikali Q-nya negatif 1, ditambah 2 dikali P-nya 2, Q-nya negatif 1 dikuadratkan, kemudian R-nya itu adalah 1, dikurang 4R kuadrat, R kuadrat berarti 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1. Nah, sehingga akhirnya bisa kita temukan hasilnya atau nilai dari P kuadrat Q ditambah 2PQ kuadrat R dikurang 4R kuadrat ditambah 1 itu adalah negatif 3 gitu ya. Paham ya sampai sini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian lanjut kita ke menentukan KPK dan FPB dari aljabar suku tunggal. Nah, jadi apa sih dimaksud dengan suku tunggal sebenarnya gitu ya?
Jadi suku tunggal itu adalah bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku atau yang disebut dengan monomial gitu ya. Nah, berarti ada dong Kak bentuk aljabar yang dia itu terdiri dari 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku dan seterusnya. Betul, ada ya. Jadi memang bentuk aljabar itu nggak hanya satu suku doang, dia ada 2 suku dan seterusnya. Nah, 2 suku itu disebut dengan binomial, 3 suku disebut dengan trinomial, lebih dari 3 suku itu disebut dengan polinomial. Jadi artinya kalau 4 suku, 5 suku dan seterusnya itu disebut polinomial atau suku banyak. Nah, di sini kita nanti akan membahas atau akan belajar tentang menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar suku tunggal gitu ya. Apa sih yang maksud dengan KPK? Ya, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar, misalnya adik-adik ya, adik-adik sudah pernah belajar apa itu KPK dan apa itu FPB gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh gitu ya. Langsung aja ke contoh. Contoh pertama, tentukan KPK dan FPB dari 5A dan 2A. Nah, kita bisa jabarkan dulu nih. Kita jabarkan 5A itu ternyata sama dengan 5 dikali A. Kemudian 2A itu sama dengan negatif 2 dikali A. Nah, maka KPK-nya, KPK itu adalah ini ya, hasil kali faktor ya, hasil kali faktor bilangan gitu ya, yang dia itu berbeda dan pangkatnya tertinggi. Nah, jadi kita bisa lihat nih, komponen antara 5A dan 2A. Kita lihat bilangan-bilangannya gitu ya, yang berbeda-beda dan pangkatnya tertinggi. Nah, kita bisa lihat, jadi kita ambil semua. Nah, dari ini KPK-nya itu adalah 5 dikali, oh ya, ini harusnya bukan negatif 2 ya, tapi di sini 2 gitu ya. Ya, ada kesalahan, maaf. Jadi 5 dikali 2 dikali A sama dengan 10A. Kemudian FPB-nya, kalau FPB itu adalah hasil kali faktor bilangan yang dia itu sama gitu ya, tapi pangkatnya terendah atau terkecil gitu ya. Bisa kita lihat nih, bilangan yang sama antara 5A dan 2A itu adalah bilangan A. Nah, berarti FPB-nya itu adalah A gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua nih, biar kita lebih paham lagi tentang KPK dan FPB. KPK dan FPB dari 5A kuadrat BC kuadrat ya, kemudian 2ABC dan A kuadrat BC adalah, nah, kita jabarkan dulu. 5A kuadrat BC kuadrat sama dengan 5 dikali A kuadrat dikali B dikali C kuadrat. Kemudian 2ABC itu sama dengan 2 dikali A dikali B dikali C. Kemudian yang ketiga, A kuadrat BC itu sama dengan A kuadrat dikali B dikali C. Maka KPK-nya bisa kita lihat tadi, KPK itu bilangan yang berbeda, ya, hasil kali bilangan yang berbeda dan pangkatnya tertinggi. Nah, bisa kita lihat, di sini ada bilangan 5, kita masukkan. Kemudian ada bilangan 2, kita masukkan. Kemudian ada bilangan A, ya. A ini kan, A ini sama ada tiga-tiganya, ada A-nya. Nah, kita tinggal pilih mana pangkatnya yang paling tinggi. Ternyata pangkat yang tertinggi itu adalah pangkat 2. Jadi, kita ambil gitu ya, itu A kuadrat. Kemudian dikali B. Nah, B di sini, oh bisa kita lihat ternyata pangkat tertingginya itu cuma pangkat 1. Berarti kita masukkan saja, dikalikan B. Kemudian dikali, kita lihat lagi bilangan yang sama, yaitu ada C gitu ya. Dan kita ambil pangkatnya yang tertinggi, yaitu C kuadrat. Sehingga diperoleh KPK-nya itu adalah 10A kuadrat DC kuadrat. Nah, kemudian FPB-nya. FPB-nya tadi ya, dia itu bilangan, hasil kali bilangan yang sama dan pangkatnya terendah. Nah, kenapa 5 dan 2 ini nggak masuk? Karena 5 dan 2 ini dia nggak ada di ketiga-tiganya gitu ya. Sedangkan FPB tadi harus sama gitu. Jadi kita lihat nih bilangan yang sama itu A, B, dan juga C. Kemudian kita perhatikan pangkatnya diambil pangkat yang terendah. Nah, dari sini kita bisa lihat A ini yang paling rendah pangkatnya berapa? Oh, ternyata 1. Nah, berarti A dikali B-nya yang terendah pangkat berapa? Pangkat 1. Kali lagi C-nya yang terendah pangkat berapa? Pangkat 1. Sehingga diperoleh FPB-nya itu adalah A, B, C gitu. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke operasi bentuk aljabar. Nah, untuk operasi bentuk aljabar ini itu ya, dia itu nggak cuma sekedar penjumlahan dan pengurangan, tapi nanti juga akan kita pelajari tentang perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, kemudian juga perpangkatan bentuk aljabar. Nah, tapi untuk di video kali ini kita akan ngebahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah,
Jadi langsung aja gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis ya adik-adik. Jadi kalau misalnya dia berbeda sukunya, itu nggak bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, jadi suku-suku itu memang dia dibagi menjadi dua. Ada suku sejenis dan ada suku tak sejenis. Nah, kalau suku sejenis itu adalah suku-suku yang variabelnya sama ya. Suku sejenis itu variabelnya sama. Kalau suku tak sejenis itu adalah suku yang variabelnya itu tidak sama. Jadi kalau misalnya nanti ada 3A ditambah 2B, nah 3A dan 2B, nah itu adalah suku-suku yang tak sejenis gitu. Jadi kalau suku sejenis itu variabelnya sama. Nah, contoh nih ya, contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sederhanakanlah bentuk aljabar dari yang A, 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 ditambah negatif 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Dan yang B, 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 dikurang negatif 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Nah, jadi yang A ini adalah contoh dari penjumlahan bentuk aljabar, yang B ini adalah contoh dari pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang yuk mari kita selesaikan. Nah, kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Nah, sebelumnya gitu ya. Jadi yang kita lakukan untuk menyelesaikan yang bagian A itu ya, kita kita susun dulu gitu ya. Kita jadi satukan suku-suku yang sejenis gitu. Nah, ini nih yang bulatan hitam ini dengan bulatan hitam lingkaran ya. Apa sih ini? Lonjong lah ya. Itulah. Kemudian yang 5x gitu ya. Yang ini yang bulatan kuning gitu ya, itu kita samakan dengan yang kuning ini. Kemudian yang oranye dengan yang oranye gitu. Kenapa kita begitukan, kita kelompokkan gitu ya? Karena kita bisa melihat suku-sukunya itu adalah suku-suku yang sejenis nih. Yang hitam dengan yang hitam kan sukunya sejenis. Yang kuning dengan yang kuning ini sukunya sejenis. Kemudian yang oranye dengan yang oranye itu juga sukunya sejenis gitu ya. Jadi harus sama variabelnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita kelompokkan terlebih dahulu kan ya, 4x kuadrat ditambah negatif 2x kuadrat. Kemudian ditambah 5x ya, ditambah 2x. Kemudian ditambah negatif 3 ditambah 5. Sehingga, nah, dari sini kita bisa lihat nih ya, bisa kita lihat. Kita kurangkan saja langsung koefisiennya. Koefisiennya kita kurangkan. Jadi 4 dari sini dikurang 2. Kenapa di sini kurang? Karena positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Jadi 4 dikurang 2 dikali x kuadrat. Nah, ditambah 5 ditambah 2 dikali x gitu. Ditambah negatif 3 ditambah 5 itu hasilnya 2. Sehingga bisa kita peroleh ya. Bentuk sederhana dari 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 ditambah negatif 2x kuadrat ditambah 2x tambah 5 itu adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 gitu. Nah, kemudian yang B itu sama ya dengan yang A, hanya beda di sini yang A itu dijumlah, yang B itu dikurang. Jadi kita sama tadi dikelompokkan dulu nih, dikelompokkan. Kemudian kita jumlahkan koefisiennya ya. Kita jumlahkan koefisiennya nih, 4x kuadrat dikurang negatif 2x, berarti kan 4x kuadrat negatif ketemu negatif itu hasilnya positif, berarti ditambah 2 x kuadratnya di luar gitu, ditambah 5x dikurang 2x, jadi ditambah 5 dikurang 2 dikali x, ditambah, mohon maaf ini harusnya negatif 8 ya, tapi salah ketik nih, jadinya negatif 78. Jadi ini negatif 8 ya adik-adik. Nah, sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 6x kuadrat ditambah 3x dikurang 8 gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh lain nih. Jadi soal cerita, soal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pagi ini Kak Dinda membeli 2 buah mangga, 4 buah jeruk, dan 1 buah apel. Kemudian 1 buah mangga itu dimakan bersama ayah dan ibu. Dan 2 buah jeruk itu dimakan oleh Ayu. Keesokan harinya Kak Dinda membeli lagi 3 buah mangga, 6 buah jeruk, dan 2 buah apel.
berapakah total persediaan masing-masing buah. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan ini gitu ya. Ini kita memanfaatkan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, jadi kita pertama yang harus kita lakukan itu memisalkannya terlebih dahulu. Ya, jadi kita misalkan kan di sini ada komponennya itu ada mangga, kemudian ada jeruk dan juga ada apel. Nah, ini yang kita misalkan. Kita misalkan mangga itu adalah A, jeruk itu adalah B, dan apel itu adalah C. Nah, setelah kita sudah misalkan, kemudian kita bentuk deh bentuk aljabarnya itu seperti apa. Nah, pertama nih diketahui 2 buah mangga, 4 buah jeruk, dan 1 buah apel gitu ya. Berarti kita bisa lihat 2A ditambah 4B ditambah C. Nah, kemudian 1 buah mangga itu dimakan bersama ayah dan ibu. Berarti artinya karena dia dimakan, berarti buah mangganya berkurang. Jadi, tandanya adalah tanda kurang. Dikurang 1 buah mangga, yaitu A. Kemudian lagi, dan 2 buah jeruk itu dimakan oleh Ayu. Berarti buah jeruknya berkurang 2 buah, sehingga dikurang 2B. Kemudian keesokan harinya Kak Dinda membeli lagi. Artinya ketika dia membeli lagi berarti buahnya bertambah dong ya. Buahnya bertambah. Membeli lagi 3 buah mangga. Berarti buah mangga tadi bertambah lagi menjadi 3 buah. Ditambah 3A. Kemudian 6 buah jeruk. Berarti ditambah 6B. Dan 2 buah apel ditambah 2C. Nah, selanjutnya yang kita lakukan menyelesaikan bentuk aljabarnya. Nah, jadi kita tadi sudah dapat bentuk aljabarnya, yaitu 2A ditambah 4B ditambah C dikurang A dikurang 2B ditambah 3A ditambah 6B ditambah 2C. Sehingga kemudian kita kelompokkan gitu ya. Kita kelompokkan komponen-komponen yang sama atau variabel-variabel yang sama gitu ya. Jadi kita kelompokkan. Oh, yang A ternyata ada 2A, kemudian ada negatif A, dan ada 3A. Nah, jadi 2A dikurang A ditambah 3A. Kemudian yang B itu ada 4B dikurang 2B ditambah 6B. Dan yang C itu ada C ditambah dengan 2C. Nah, sehingga setelah itu kita jumlahkan saja langsung koefisiennya gitu ya. Koefisiennya. Jadi koefisien tadi apa? Koefisien itu adalah bilangan atau angka yang dia itu berdempetan atau bergandengan, bersebelahan dengan variabel. Nah, ini yang bersebelahan dengan variabel A itu ternyata ada 2, ada negatif 1, dan ada positif 3. Jadi ini tinggal kita jumlahkan, sehingga diperoleh 4A. Kemudian yang B-nya juga sama, begitu, kita kelompokkan. 4 dikurang 2 ditambah 6, ya, dikali B, sehingga diperoleh 8A. Kemudian yang C-nya juga sama, yang C-nya itu ada koefisiennya 1 ditambah 2, sehingga jadinya diperoleh 3C. Nah, dari sini kita bisa akhirnya melihat total persediaan masing-masing buah. Tadi kan kembali ya, diketahui bahwasanya A itu adalah mangga, B itu adalah jeruk, dan C itu adalah apel. Berarti persediaan masing-masing buah itu adalah ada 4 mangga, 8 jeruk, dan 3 apel. Nah, itu ya adik-adik yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan baik dan juga nanti adik-adik dimudahkan dalam menjawab soal yang kakak kasih ya. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.